Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kupang Barat. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK 1 Kupang Barat. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Jurusan, Ketua Kompetensi Keahlian yang ada pada SMK 1 Kupang Barat, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman guru yang ada pada saat ini. Pada saat ini kita akan sama-sama ada dalam sebuah kegiatan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, dalam hal ini Ibu Sofia Agustina Boy SP, yang akan mempresentasikan menyangkut diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya, sebagai insan yang beriman, sudah sepatutnya kita memohon bimbingan dan tuntunan daripada Yang Maha Kuasa, memberi hikmat bagi kita sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Dan rendah hati saya mohon kesediaan Ibu Mondra Laibois untuk bisa memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan kita saat ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa dan izinkan saya membawa ini sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang murah dan kasih, pada kehadiran Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa karena kesimpulan hati yang sangat kasih Tuhan yang luar biasa dari kami, sehingga Tuhan kami guru-guru kami boleh ada di sekolah ini. Bapa di surga, pada saat Tuhan Yesus kami akan memulai dengan kegiatan kami saat ini Tuhan. Kami memberkati kegiatan yang kami laksanakan saat ini. Biarlah dari awal pertengahan hingga berakhirnya semua berjalan sesuai dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa informasi dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kupang Barat, dalam hal ini Bapak Apolos Kofan SPD MM. Selanjutnya waktu saya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemahaman kita dengan kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini kita berada di tempat ini berbeda dengan guru penggerak, di mana Ibu Sofi melanjutkan sesi berikut dengan judul diseminasi budaya positif. Nah, tentunya ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Mari Bapak Ibu kita selaku pendidik kita bisa menyimak ini terutama dalam budaya, karena bangsa kita bangsa yang tidak terlepas dengan budaya. Karena kita sebagai pendidik tentunya kita berada di lingkungan pendidikan, untuk kita juga tetap mengingat pada budaya. Salah satunya anak-anak kita yang
akan berkembang sesuai dengan kurikulum baru, di mana kita akan ada dalam perubahan-perubahan informasi dan teknologi yang tentunya budaya yang juga harus dipertahankan. Nah, oleh karena itu hari ini berkaitan dengan topik yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Sofia Boy dengan topik diseminasi budaya positif. Ini mari kita dulu dan kita tetap memberikan support untuk Ibu Sofia supaya program ini dapat berjalan dan bisa berakhir pada waktu yang ditentukan. Oleh karena itu dengan tidak berpanjang kata memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan hari ini dengan judul diseminasi budaya positif dibuka dengan misi. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah SMK Desa Tutukan Barat yang telah menyampaikan beberapa informasi dan arahan sekaligus membuka kegiatan kita saat ini. Dan kesempatan yang berbahagia ini waktu saya berikan kepada calon guru penggerak, dalam hal ini Ibu Sofia Agustina Boy SP, untuk dapat menyampaikan, dapat memaparkan materi yang telah disiapkan dalam hal ini tentang diseminasi budaya positif. Waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu guru. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Kupang Barat, yang saya hormati Bapak Ibu guru, wali kelas, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian yang meluangkan waktu untuk hadir dalam mengikuti kegiatan diseminasi atau pengembasan budaya positif kepada Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Kupang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam dan bahagia. Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, saya akan membagi pengalaman saya semenjak saya mengikuti calon guru penggerak kurang lebih sudah berjalan 2 bulan, dan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang berharga yang saya dapatkan di kegiatan calon guru penggerak, agar kita semua, Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah, kita menerapkan budaya positif ini untuk kemajuan ekosistem pendidikan di SMK Negeri 1 Kupang Barat. Materi yang akan saya sampaikan yaitu menciptakan budaya positif di sekolah, dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, atau dalam hal ini menyangkut dengan hukuman dan penghargaan, yang berikut kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, yang berikut keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Teori disiplin positif. Makna dari disiplin. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan
atau dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apa kira-kira yang menjadi alasan orang melakukan sesuatu? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan murid atau anak. Nah, berarti Bapak Ibu, selama kita menjalankan tugas kita di sekolah, kita harus menjalankan disiplin yang positif. Dalam artian bahwa tidak boleh melakukan tindakan yang dapat membuat anak menjadi hatinya menjadi terluka atau mengalami kekerasan fisik. Itu adalah disiplin positif. Yang berikut, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang berikut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Atau dalam hal ini timbul motivasi intrinsik dari dalam anak atau murid yang bersangkutan. Jadi benar-benar anak melakukan disiplin positif karena bukan dorongan dari orang lain atau dorongan atau motivasi eksternal, namun anak melakukan disiplin itu benar-benar atau murni karena dorongan atau motivasi yang timbul dalam dirinya sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi yang berikut mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, dalam menjalankan kurikulum merdeka, diharapkan kita dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang baik yang diyakini oleh kita atau institusi SMK Negeri 1 Kupang Barat, di mana nilai-nilai ini harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 nilai atau dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal seperti apa yang perlu kita terapkan Bapak Ibu, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, berikut kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang pertama, motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi seseorang itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya contohkan misalkan kita disiplin dalam masuk sekolah. Nah, saya lihat karena sudah ada fingerprint, jadi kebanyakan kita semua, saya dan Bapak Ibu, mungkin juga punya motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari atasan, atau supaya jangan dimarahi oleh atasan, maka motivasi yang pertama kita gunakan. Nah, itu sebenarnya tidak baik untuk kita terapkan dalam disiplin positif. Yang berikut adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya contohkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Misalkan anak ini mendapatkan nilai 100, kadang kita guru ingin memberikan sesuatu kepada anak sehingga motivasi belajarnya tinggi. Nah, sebenarnya kalau motivasi yang kita gunakan adalah motivasi yang kedua, itu tidak memiliki jangka waktu yang singkat, Bapak Ibu, bukan jangka waktu panjang. Karena ketika kita tidak memberikan hadiah lagi bagi siswa yang berprestasi, maka dengan sendirinya anak tersebut tidak memiliki minat belajar lagi karena sudah terbiasa dengan motivasi yang kedua, yaitu memberikan penghargaan. Jadi penjelasannya sudah ada bahwa orang dengan motivasi ini akan melakukan semua tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Contohnya saja tentang disiplin atau kehadiran kita di sekolah. Saya contohkan lagi di fingerprint Bapak Ibu guru. Nah, dulu fingerprint ini diberlakukan untuk Bapak Ibu guru yang PNS agar mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan. Itu contohnya bagi Bapak Ibu guru yang mendapatkan tunjangan dari dinas. Jadi ketika ada tunjangan, maka Bapak Ibu guru akan termotivasi untuk datang pagi. Tetapi ketika tunjangan itu dihentikan, maka semangat Bapak Ibu, disiplin Bapak Ibu akan menjadi kendor, sehingga datangnya sudah malas-malasan. Yang berikut, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal, atau motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Jadi itu adalah motivasi yang ketiga. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru kita menempatkan diri di posisi yang ketiga, motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan pemandu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A
telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ini pertanyaan yang diberikan agar kita bisa memahami mengapa seseorang itu melakukan perilaku yang menurut kita perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dari disiplin positif. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Tentunya adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan pakan. Yang berikut adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang siswa kita juga membuat hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin kasih sayang di rumah, sehingga dia mencari kasih sayang dari Bapak Ibu semua. Yang berikut, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, pada kebutuhan ini, kadang anak juga minta untuk dihargai. Artinya bahwa kita harus mengakui kemampuan anak itu. Kadang kita bahasa di Kupang biasa bilang makan putu. Padahal sebenarnya anak itu sedang mencari kebutuhan untuk diakui. Yang berikut, kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Nah, berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita harus mengetahui kebutuhan dari siswa. Nah, kebutuhan siswa itu salah satunya adalah kebebasan. Yang keempat itu adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Jadi berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka ini dituntut untuk kita memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada siswa. Nah, kemerdekaan atau kebebasan di sini berkaitan dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru harus merancang model pembelajaran yang bervariasi sehingga memenuhi kebutuhan dari siswa. Yang berikut yang terakhir, kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kadang dalam proses pembelajaran kita guru yang monoton memberikan materi pembelajaran. Nah, kadang siswa juga merasa bosan, mereka ingin bersenang-senang. Nah, dalam hal ini berarti kita harus memberikan kebutuhan akan kesenangan. Misalkan kita merancang pembelajaran itu dengan memberikan game atau permainan yang membuat mereka tidak bosan dengan materi yang kita sampaikan. Yang berikut 5 posisi kontrol dari restitusi atau 5 posisi kontrol restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, sempat pemantau dan manajer. Kita lihat yang pertama. Nah, posisi guru sebagai penghukum.
kadang kita tidak pungkiri, kita sering melakukan atau bertindak keras kepada siswa kalau siswanya tidak disiplin. Misalkan menyuruhnya untuk push up atau hukuman-hukuman lain yang dapat menurunkan minat belajar siswa, mempengaruhi psikologis siswa sehingga minat belajarnya akan menurun. Yang berikut adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi yang kedua, ini kadang guru merasa bahwa murid ini sangat mengecewakan guru, sehingga guru kadang terkesan diam. Nah, ketika guru itu diam, maka murid merasa bersalah. Jangan sampai tindakan saya ini membuat guru saya diam dan tidak melakukan apa-apa, atau kadang nadanya turun. Jadi siswa merasa bersalah karena sudah melakukan tindakan yang menyakiti hati dari guru. Yang berikut, teman. Nah, pada posisi kontrol yang ketiga itu adalah teman. Nah, pada posisi ini lebih ditekankan kepada pendekatan persuasif atau relasi baik antara guru dan siswa. Nah, pada posisi teman ini juga baik, tapi kadang dia bernilai positif, kadang juga negatif. Bernilai positif ketika guru itu melakukan pendekatan persuasif untuk siswa bisa menuruti guru mengerjakan tugas misalkan. Nah, terus yang berikut, sisi negatifnya apa? Ketika guru tidak memberikan perhatian kepada siswa, maka siswa tersebut sudah mulai kecewa. Oh, ternyata Pak Guru atau Ibu Guru tidak memperhatikan saya lagi. Padahal tadinya kita memiliki relasi atau hubungan sebagai teman. Nah, itu posisi kontrol yang ketiga. Yang berikut adalah posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Nah, pada posisi ini guru menempatkan diri sebagai pemantau. Artinya guru yang bersangkutan memantau siswa itu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan konsekuensi dari apa yang dia buat. Ini pada posisi pemantau. Yang berikut adalah posisi manajer. Nah, pada posisi manajer, guru bisa menempatkan dirinya bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru sebaiknya memiliki posisi kontrol sebagai manajer karena keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Keterampilannya ada di posisi teman dan pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi murid juga bisa menjadi manajer atau mengelola dirinya sendiri. Yang berikut kita pindah ke keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati di sekolah atau kelas. Jadi ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu wali kelas agar di dalam kelas itu harus ada keyakinan kelas. Sehingga ketika murid bertindak atau melakukan suatu tindakan, maka keyakinan kelas ini dapat mengikat murid tersebut karena sudah ada kesepakatan dari guru atau wali kelas dan murid, dan kesepakatan itu timbul dari dalam diri sendiri. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Karena peraturan itu biasanya
kita datangnya dari luar, artinya bukan dari dalam diri kita. Sehingga untuk melaksanakan peraturan itu kadang dilaksanakan dengan paksaan. Nah, yang berikut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan universal itu mengacu pada keyakinan-keyakinan atau kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi, selain keyakinan kelas yang sudah ada di kelas masing-masing, yang sudah ditempelkan di kelas masing-masing, Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran juga membuat kesepakatan kelas tersendiri lagi. Artinya tergantung dari kesepakatan guru yang mau mengajar dengan siswa yang bersangkutan. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ketika keyakinan kelas ingin dirubah, maka ditinjau kembali dan disepakati. Tambahan lagi bahwa dalam membuat keyakinan kelas harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Beda dengan peraturan. Peraturan itu biasanya menggunakan kalimat negatif, misalkan dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, beda dengan keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif. Contoh peraturan, dilarang membuang sampah. Kita rubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Sehingga ada motivasi dari dalam diri anak atau dalam diri kita semua untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 10 DPIB yang sudah kemarin saya bentuk bersama dengan siswa. Mohon maaf tanpa kehadiran Ibu Wali kelas, Ibu Tere ya. Nanti disesuaikan. Yang pertama itu datang sekolah tepat waktu atau disiplin. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, menjalankan piket kelas. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kelima, menghargai dan menghormati guru dan semua teman. Dan yang keenam, mengikuti proses pembelajaran sampai selesai. 7. Berpakaian rapi sesuai peraturan sekolah. 8. Membuang sampah pada tempatnya. 9. Meminta izin pada guru jika ingin keluar kelas. Dan yang terakhir 10. Bergotong royong. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu, sebenarnya tidak banyak-banyak, jangan terlalu banyak, cukup 3-7 poin saja juga bisa. Hanya kemarin anak-anak saya mau paksa untuk sampai 7 poin, mereka tambah lagi, makanya sampai 10 poin. Jadi artinya supaya mudah dipahami dan diterapkan. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu supaya bisa Bapak Ibu bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Dalam kegiatan praktikum, murid Anda tidak sengaja merusak salah satu alat praktik. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga alat praktik yang rusak? Kalau kita paksa untuk bayar, mungkin dia tidak sanggup. Terus apa yang dilakukan? Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan mengatakan tidak usah, tidak apa-apa.
atau lupakan saja. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai atau yakini. Jadi itu adalah restitusi. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan restitusi. Jadi disebut dengan segitiga restitusi karena ada 3 tahapan restitusi. Itu yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, contoh kasus ada murid yang terlambat datang sekolah. Kita mau melakukan sebuah restitusi atau solusi bagi siswa agar tidak datang terlambat lagi. Nah, hal yang pertama adalah kita menanyakan, menstabilkan identitasnya. Karena siswa itu merasa bahwa dia terlambat, biasanya psikisnya terganggu. Takut nanti ada guru yang menghukum siswa yang bersangkutan. Bagaimana cara menstabilkan identitasnya? Kita mengemukakan beberapa pertanyaan yang membuat dirinya tidak takut lagi. Seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya ini kita sulit untuk menerapkan, Bapak Ibu, tapi mungkin perlahan-lahan kita belajar untuk menerapkan konsep ini supaya murid kita menjadi lebih baik lagi. Yang berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Ibu juga pernah terlambat datang sekolah. Nah, ketika kita mengungkapkan pernyataan-pernyataan ini, maka kondisi psikis dari anak tersebut akan kembali lagi seperti yang semula. Yang berikut adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kita melakukan validasi tindakan. Menanyakan kepada siswa, kenapa Anda terlambat? Apa yang Anda lakukan di rumah sehingga terlambat masuk sekolah? Nah, itu adalah validasi tindakan. Seperti yang ada di slide, bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, ini adalah menyangkut kebutuhannya di rumah. Kita berbicara lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga siswa yang bersangkutan datang terlambat. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, dengan menanyakan keyakinan kelas, maka siswa tersebut atau siswa yang terlambat itu akan mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati. Dengan mengajukan pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu berarti menanyakan keyakinan yang telah dibuat oleh siswa dan Bapak Ibu guru. Yang berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pada aspek yang terakhir ini, kita ingin supaya anak tersebut merubah kelakuan atau tindakan yang salah.
sehingga tidak melakukannya di kemudian hari. Jadi kira-kira apa yang Anda lakukan supaya tidak terlambat lagi? Mungkin jawaban siswa, saya akan bangun pagi, saya akan siap ke sekolah tepat waktu sehingga masuk sekolah juga tidak terlambat. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam menjalankan posisi kontrol guru sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yang sudah disebutkan tadi. Jadi, ketika anak melakukan masalah, kita harus memulihkannya dengan aspek atau segitiga restitusi yang telah saya sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Baik Bapak Ibu guru, kita lanjut pada contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Baik, saya hanya menayangkan atau menampilkan satu kasus saja. Kasus yang pertama itu siswa terlambat datang ke sekolah. Pada hari Rabu pagi, jam pertama di kelas 10 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada mata pelajaran matematika. Murid bernama Marsha terlambat datang ke sekolah. Nah, untuk mengatasi murid tersebut, maka saya memanggil murid yang bersangkutan dan melakukan segitiga restitusi seperti video yang saya tayangkan, dan nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu guru agar menjadi bahan referensi di dalam menerapkan budaya positif yang salah satunya adalah segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih buat calon guru penggerak dalam hal ini Ibu Sofia Kristina Boy SP yang telah menyampaikan informasi bagi kita semua menyangkut budaya positif, karena itu menjadi referensi bagi kita dalam menangani setiap kasus yang ada di sekolah ini, dan biarlah itu semua menjadi berkat bagi kita semua hari ini dan kita bisa terapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi anak-anak. Salam dan bahagia. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu Sofia Kristina Boy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membuat keyakinan kelas pada kelas kita, yaitu kelas 10 keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang bersifat baik yang diyakini dalam suatu kelas. Nah, keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan sekolah. Namun, keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Sedangkan peraturan kelas atau peraturan itu menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, dengan harapan bahwa keyakinan kelas itu nantinya ketika diterapkan, maka timbul motivasi dari dalam diri anak-anak. Nah, kalau sudah paham tentang keyakinan kelas, kita akan mulai dengan curhat pendapat dan Ibu akan membagikan kertas. Dan silakan anak-anak menuliskan kira-kira apa yang diyakini untuk diterapkan di dalam kelas kita.
Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Setelah menuliskan kalimat yang diyakini, maka silahkan menempelkannya di papan tulis supaya kita merangkumnya menjadi sebuah kesepakatan untuk keyakinan kelas kita. Silakan. Baik, silakan menempelkannya di papan. Ayo. Ya, sini. Ini adalah hasil kesepakatan yang muncul dari dalam diri anak-anak, dan mudah-mudahan keyakinan yang sudah telah kalian curahkan dalam kertas ini dapat dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditanamkan dalam diri anak-anak. Nah, ini kurang lebih ada 13 keyakinan kelas, dan dari 13 keyakinan ini mungkin saja ada yang sama. Kalau yang sama kita jadikan satu, kemudian kita menuliskannya dalam kertas karton yang sudah Ibu sediakan. Skip. Anak, dari hasil curah pendapat tadi kita dapat keyakinan kelas kurang lebih ada 10. Yang pertama, datang sekolah tepat waktu atau disiplin. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, menjalankan piket kelas. 4, mengerjakan tugas yang diberikan guru. 5, menghargai dan menghormati guru dan sesama teman. 6, mengikuti proses pembelajaran sampai selesai. 7, berpakaian rapi sesuai peraturan sekolah. 8, membuang sampah pada tempatnya. 9, meminta izin kepada guru jika ingin keluar kelas. Dan yang terakhir atau yang ke-10, bergotong royong. Nah, ini adalah nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang perlu diterapkan di kelas DPIB, kelas 10 DPIB. Jadi sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Ya. Anak-anak siap untuk melaksanakan keyakinan sesuai dengan yang sudah disepakati? Siap. Baik. Nah, karena anak-anak sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas ini, maka Ibu minta kita menandatangani kesepakatan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat.
membuat keyakinan kelas dan ditandai dengan penandatanganan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak. Dengan demikian, maka kita sepakat bahwa ada 10 keyakinan kelas yang harus kita terapkan di kelas 10 desain pemodelan dan informasi bangunan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Ibu. Selamat pagi, Elva. Elva tahu tidak mengapa ini memanggil Elva? Elva, semua orang pasti melakukan kesalahan, itu pun demikian. Namun melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasan kamu sehingga tidak mengerjakan tugas? Baik, mengapa sampai Eva lupa mengerjakan tugas? Nah, apakah Eva masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati? Apakah Eva tidak mengumpulkan tugas berarti sudah memenuhi keyakinan kelas yang kita sepakati? Baik, Eva masih ingat apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati? Salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, itu salah satu keyakinan kelas kita. Kemudian, langkah apa saja yang Eva lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan memberi waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Sofi dan akan mengumpulkannya tepat waktu. Kemudian, tugas yang belum saya kumpulkan hari ini akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu sangat mengapresiasi solusi yang Eva tawarkan dan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, Eva.